Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Hari ini kita memasuki minggu Advent yang ketiga. Kita semakin berjuang untuk merenungkan, mempersiapkan diri kita untuk menyambut Dia, Sang Almasih, yang membawa damai bagi hidup saya dan Anda. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apa yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga." Pada waktu itu datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis. Dan mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apa yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Jangan menagih lebih banyak dari yang telah ditunjukkan." Dan prajurit-prajurit pun bertanya kepadanya, "Dan kami, apa yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi orang banyak itu sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripada aku masih akan datang. Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah ada di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, selamat memasuki minggu Advent yang ketiga. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar tema renungan ini diambil dari pertanyaan yang diajukan kepada Yohanes Pembaptis. Apa yang harus kami perbuat? Orang banyak bertanya kepada Yohanes. Dan jawaban Yohanes ini harus kita lakukan selama kurang lebih 4 masa Advent ini. Jawaban yang pertama kepada orang banyak, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga. Bapak, Ibu, adik-adik kaum muda yang terkasih, dengan jawaban ini, Yohanes Pembaptis mengajak orang banyak untuk memiliki sikap solider. Orang tidak hanya mementingkan dirinya sendiri. Solider artinya merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dengan sikap solider, orang Kristen diharapkan bisa mengatasi kesenjangan sosial antara orang miskin dan orang kaya. Solider adalah cara untuk mengatasi egoisme yang tinggi yang menjadi salah satu penyebab kesenjangan sosial. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Jawaban yang kedua, kepada para pemungut cukai, jangan menagih lebih banyak dari yang telah ditentukan. Dengan jawaban ini Yohanes memberi nasihat kepada para pemungut cukai soal kejujuran. Pekerjaan mereka selalu berurusan dengan uang. Maka para pemungut cukai harus jujur terhadap dirinya sendiri, terhadap orang lain, dan terhadap tugas mereka. Mungkin orang bisa berbohong terhadap orang lain, tapi orang pasti tidak bisa berbohong terhadap dirinya sendiri. Maka Yohanes mengajak mereka tidak boleh mengambil apa yang menjadi hak orang lain. Dengan mengutamakan kejujuran, orang dapat menikmati hidup damai, aman, dan bahagia dalam tugasnya. Semakin jujur,
semakin dipercaya untuk suatu tugas yang lebih besar. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jawaban ketiga kepada para prajurit, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Dengan jawaban ini, Yohanes Pembaptis mengingatkan para prajurit agar jangan menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan. Yohanes ingin agar para prajurit menyadari tugasnya sebagai pembela negara. Kekuasaan yang mereka miliki mesti menunjukkan keberpihakan terhadap kaum lemah dan yang tak berdaya. Maka marilah, pada masa Advent ini, kita jadikan kesempatan untuk sungguh-sungguh masuk ke dalam diri kita masing-masing, sembari melihat apa yang mesti diperbaiki dalam hidup kita. 3 jawaban Yohanes kiranya menjadi inspirasi bagi kita agar kita berusaha menjadi orang Kristen yang semakin solider, yang semakin jujur, dan semakin benar memanfaatkan wewenang yang ada pada kita masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita diingatkan apa saja yang harus kita lakukan selama masa Advent ini. Berlaku jujur, tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan, kepercayaan yang diberikan kepada kita. Kita diajak untuk berbagi hidup dengan orang lain. Maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali Tuhan kami bersyukur untuk rahmat kehidupan, kesempatan demi kesempatan yang boleh kami alami karena belas kasih-Mu. Bantulah kami, agar dalam masa Advent ini kami sungguh-sungguh memperbaharui hidup kami. Tidak hanya hidup kami, tapi juga membantu orang-orang menderita yang ada di sekitar kami. Tuhan, berikanlah kami hati yang mau berbagi hidup dengan orang lain. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.